Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview materi hukum pidana lanjutan, yaitu berlanjut ke bab 4, yaitu tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Yang pertama itu ada pengertian mengenai residif itu sendiri, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, tetapi kemudian pelaku tersebut melakukan tindak pidana kembali. Jadi residif ini tidak jauh berbeda dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana tetapi perbedaannya adalah residif sudah mempunyai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Selanjutnya itu ada pembagian dari residif. Residif itu dibagi dua, ada residif umum dan juga ada residif yang khusus. Residif umum ini yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu yang pengulangan. Dengan demikian, dalam residif umum ini tidak dikenal daluarsa, dan residif atau pengulangan jenis ini tidak dikenal di dalam KUHP. Yang kedua itu residif umum, di mana Indonesia ini menganut residif khusus. Jadi tidak semua tindak pidana yang dilakukan itu masuk kepada residif itu sendiri. Dan pemberatan pidana khusus ini hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif khusus inilah yang dikenal dalam KUHP. Adapun residif menurut KUHP yaitu mungkin tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu juga KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem residif khusus. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu yang pertama ada residif kejahatan, di mana dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu. Yang pertama yaitu yang dibedakan dalam residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis seperti yang diatur dalam pasal 1372 KUHP ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2 dan seterusnya. Sampai ada 11 pasal jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberat dari pidana. Adapun syarat-syarat dari residif itu yang pertama adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Jadi apabila sekarang pelaku melakukan kejahatan pembunuhan atau pencurian, maka di perbuatan berikutnya apabila terkena residif, maka perbuatan pelaku juga harus pembunuhan atau pencurian juga. Jadi tidak boleh berbeda. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindanaan yang mempunyai hukum yang tetap atau inkrah. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya harus merupakan pencaharian.
khususnya yang terdapat dalam pasal 303 bis, 216, dan 339. Syarat itu tidak ada. Jadi dalam ketiga pasal tersebut itu tidak ada syaratnya. Berikutnya, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama itu 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. Pasal tersebut memiliki tenggang waktu dari putusan hakim selama 2 tahun. Tenggang waktu yang kedua itu 5 tahun, yaitu dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Dan kelima pasal tersebut juga memiliki tenggang waktu tetapi 5 tahun. Dan selain syarat-syarat residip berikut, itu ada juga tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemindanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya hukum-hukum yang berlaku seperti banding dan juga kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan, yaitu seperti keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Yang kedua, keputusan yang tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jadi saat hakim memutuskan bahwa dia harus melakukan 20 tahun penjara, maka sejak hari itu juga dihitungnya. Adapun pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda. Yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambahkan sepertiga, tetapi ini khusus pada pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali atau 2 kali lipat, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Selain yang pertama tadi mengenai residip kejahatan, sekarang yaitu residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis yang diatur dalam 3 pasal. Dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Syarat-syaratnya yaitu kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termasuk adalah kelompok jenis kejahatan pada pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda atau pemalsuan. Yang kedua, kelompok jenis kejahatan pada pasal 487 itu mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan. Dan yang ketiga yaitu kelompok jenis kejahatan pada pasal 488 KUHP, yaitu tentang kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan. Misalnya yaitu penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam pasal 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat yaitu pasal 142 sampai pasal 144. Yang berikutnya ada penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yaitu diatur dalam pasal 207 dan 208, penghinaan terhadap orang yaitu pasal 310 sampai 321, dan juga
kejahatan penerbitan dan percetakan pasal 483 sampai 484. Berdasarkan contoh di atas yang tadi sudah dijelaskan, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, 488 ini hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian, jadi kan syarat yang pertama itu mengenai kelompok jenis itu kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Yang kedua yaitu antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemutusan pemidanaan tetap, dan putusan hakim ini tidak berupa penetapan atau besiking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa hukuman pidana penjara. Jadi, tidak boleh kurungan, denda, tetapi harus pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum. Yang pertama, belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Yang kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Yang sebelumnya itu ada residip mengenai kejahatan. Sekarang residip mengenai pelanggaran. Residip dalam pelanggaran itu diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Yang pertama itu dalam pasal 489, yaitu kenakalan terhadap orang atau barang. Yang kedua, pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Yang ketiga, pasal 493, pada pasal 495, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Yang keempat, pasal 501, yaitu menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak yang sakit atau mati. Yang kelima yaitu pasal 512 mengenai melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Yang keenam, pasal 516 yaitu mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Yang ketujuh yaitu pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Yang kedelapan, pasal 530, petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Pasal 536, dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Pasal nomor 10 pasal 540 yaitu mempekerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. Yang ke-11 pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Pasal 544 yang ke-12 yaitu mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Yang ke-13 pasal 545 yaitu melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Yang ke-14 yaitu pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Itu adalah 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan dari pemberatan. Adapun syarat-syarat dari residip pelanggaran yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, masih sama seperti yang kejahatan. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu.
Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 tahun atau 2 tahun sejak adanya putusan pemindanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bedanya, jika kejahatan, tenggang waktunya itu 2 tahun dan juga 5 tahun. Sedangkan untuk pelanggaran, tenggang waktunya itu 1 tahun atau 2 tahun. Adapun apabila belum lewat 1 tahun, pelanggaran-pelanggarannya itu terdapat dalam pasal 489 KUHP, 492 KUHP, 495 KUHP, 536 KUHP, 540 KUHP, 541 KUHP, 544 KUHP, 545 KUHP, dan 549 KUHP. Itulah beberapa pasal yang dimana tenggang waktunya 1 tahun. Dan yang berikutnya itu belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran terdapat dalam pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Jika dari uraian yang telah disebutkan, pemberatan untuk pelanggaran itu, yang pertama itu ada pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan, dan pidana kurungan dapat dilipatkan menjadi 2 kali lipat. Selain residip yang di dalam KUHP, ada juga residip yang terdapat yang di luar KUHP. Yang pertama yaitu residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Dan untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapatkan pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pidana pemberatannya ditambah 1/3. Yang kedua, apabila sanksi pidananya berupa denda, maka pemberatannya dikali menjadi 2. Residip yang di luar KUHP yang kedua yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan juga ada yang 2 tahun. Lalu untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, 1/3, dan juga ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Itulah residip yang berada di luar KUHP. Dan itulah beberapa materi mengenai residif atau disebut juga pengulangan tindak pidana. Sekian materi dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.